Syarat sertifikasi dari sekolah mengemudi dalam pengajuan SIM A dan B menuai pro kontra karena rentan memunculkan pos baru pungli. Wacana wajib adanya sertifikasi mengemudi itu disampaikan Direktur Regi dan Korlantas Polri, Brigjen Pol Yusri Yunus di pertengahan Juni 2023. Ia menyampaikan kebijakan itu telah tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi. Salah satu syarat yang mengalami perubahan dalam Pasal 9 Perkap Nomor 2 Tahun 2023 yaitu kewajiban terlampirnya fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi dengan memperlihatkan dokumen asli. Bagi pemohon SIM A dan B yang tidak mengikuti pendidikan dan pelatihan mengemudi, diwajibkan melampirkan surat hasil verifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh sekolah mengemudi terakreditasi. Hal lain yang turut menjadi prasyarat yaitu bukti kepesertaan aktif dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Munculnya polemik disikapi Polri dengan klarifikasi bahwa kebijakan tersebut belum akan diberlakukan. Proses saat ini baru sebatas aturan tertulis dan Polri masih menyusun petunjuk penerapan kebijakan di lapangan. Sosialisasi kepada masyarakat juga harus dilakukan sebelum diterapkan secara wajib bagi pemohon pembuatan SIM. Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini menuturkan Indonesia termasuk 10 negara termudah dalam pembuatan SIM karena tak memberlakukan syarat tersebut. Hal itu membuat SIM internasional yang diterbitkan Indonesia tak berlaku di beberapa negara ini. Tak hanya itu, pentingnya sertifikasi dikatakannya untuk memastikan pemegang SIM nantinya benar-benar memahami aturan dan rambu-rambu serta etika berlalu lintas. Alasan itu diamini pakar safety dan juga founder JDDC, Jusri Palubuhu. Lemahnya pengetahuan berlalu lintas menurut Jusri tak terbatas dari mereka yang memiliki ekonomi atau pendidikan rendah. Sebagai contoh, semua kelas mobil termasuk premium kerap terlihat melintasi bahu tol. Berkaca dari negara luar, sistem pembuatan SIM di Indonesia saat ini menurut Jusri tak condong mementingkan keselamatan. Di negara lain, pemohon wajib mengikuti sekolah mengemudi sebelum ke kantor polisi atau kantor ujian SIM. Kendati biayanya cukup mahal, masyarakat di negara lain menganggap keselamatan sebagai lifestyle dan kebutuhan tak ternilai. Sebaliknya, biaya ujian SIM justru sangat murah dan bahkan digratiskan. Singapura dijadikan Jusri sebagai contoh dari negara tetangga. Di Singapura, penerbitan SIM juga wajib mensyaratkan sertifikat sekolah mengemudi yang terakreditasi. Selain itu, pemilik SIM dengan batasan usia minimum juga dibatasi jam berkendaranya selama 2 tahun. Di tahun pertama, batas berkendara hanya diperbolehkan hingga pukul 6 sore, sedangkan di tahun kedua diperbolehkan hingga jam 9 malam. Melewati batas itu, pemilik SIM dengan batasan usia minimum harus didampingi orang dewasa yang memiliki SIM. Itu negara terdekat, banyak yang lain juga yang sedemikian rupa. Orang-orang di luar sana, kalau mereka lulus dari sekolah mengemudi atau mendapatkan SIM itu kayak ijazah kuliah, di foto-foto, bangganya mereka. Orang tuanya pun bangga. Karena itu menyangkut produktivitas mereka. Kalau kita kebanggaan gak ada sama sekali karena banyak orang melalui tidak dengan proses yang benar, terang Jusri kepada Forum Keadilan Kamis 22 Juni 2023. Kompetensi mengemudi sebagai syarat mendapatkan surat izin mengemudi sebenarnya telah termaktub dalam Pasal 77 ayat 3 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Di dalam aturan itu disebutkan kompetensi mengemudi dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar mandiri. Substansi dalam ayat 3 pasal 77 tersebut digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh 2 pengusaha sekaligus instruktur dan asesor lembaga kursus mengemudi. Penggugat yang bernama Marcel Kurniawan dan Rosliana Ginting berpendapat, frasa belajar sendiri dapat melegitimasi calon pengemudi yang tak perlu mengikuti pelatihan. Imbasnya pemerintah dinilai tidak memberikan perlindungan terhadap lembaga pelatihan dan profesi instruktur mengemudi. Pada tanggal 25 Juni 2020, Majelis Hakim yang dipimpin Anwar Usman menolak perkara yang terregister dengan nomor 14 PUU 18 tahun 2020 itu. Kini 2 tahun berselang, kewajiban atas sertifikasi kembali muncul melalui Peraturan Kapolri nomor 2 tahun 2023. Kebijakan dikeluarkan Polri mengenai sertifikasi mengemudi sebenarnya dipandang Jusri sebagai aturan yang sangat baik. Namun hal itu baru dapat terrealisasi bila semua parameter, mulai dari sekolah mengemudi, ujian, serta komponen, serta SDM telah terlihat ideal dan kompeten. Jusri berpendapat bagian dari pengetahuan dalam berlalu lintas masih menjadi PR di Indonesia. Sayangnya Jusri mengaku pesimis kebijakan itu akan dapat diterapkan secara optimal. Secara pribadi, Jusri menilai sekolah mengemudi di Indonesia saat ini lebih mengedepankan keterampilan pengoperasian kendaraan.
Bahkan dalam konteks keterampilan pun disebutnya tidak memenuhi standarisasi sesuai aturan yang ada di Indonesia. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 1994 tentang pendidikan mengemudi kendaraan bermotor secara jelas mengulas kurikulum yang garis besarnya menekankan soal porsi praktik dan teori. Mulai dari teknis dasar berkendara, sopan santun dan etika, praktik mengemudi di lapangan praktik, praktik mengemudi dalam berlalu lintas di jalan, hingga praktik perawatan kendaraan. Sementara dalam pasal 13 ayat 1 dan 2 menyinggung jumlah jam pelajaran pendidikan mengemudi kendaraan bermotor sekurang-kurangnya 80 jam pelajaran atau sebanyak-banyaknya 100 jam pelajaran. Durasi dalam setiap jam pelajaran selama 45 menit dengan perbandingan 40% teori dan praktek 60%. Dalam undang-undang pelatihan itu minimal dari persyaratan pemerintah 80 jam sampai 100 jam. Sedangkan fakta di Indonesia, sekolah mengemudi paling maksimal paling 10 jam. Mungkin cuma 3 jam, yang penting duit masuk, udah selesai. Nah, bagaimana sisi keterampilannya? Ucap Yusri. Di akhir Yusri menekankan, bila semua stakeholder siap maka kebijakan syarat sertifikasi menjadi bagus. Sebaliknya, bila tidak, visualisasi atau portofolio terhadap Polri akan semakin memperkuat adanya pemikiran perihal pos baru pungli ataupun kepentingan bisnis di belakangnya. Terpisah, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengingatkan, syarat sertifikasi pelatihan menyetir dalam pemohonan SIM membuka lebar celah pungli. Tak hanya itu, kebijakan itu juga akan berpotensi memunculkan adanya sertifikasi palsu. Kekhawatiran mengenai pungli ditepis Polri dengan menyebut tengah dirancangnya aplikasi khusus yang akan membatasi ruang gerak calo SIM. Sistem kerja aplikasi itu nantinya akan menyerupai Electronic Registration and Identification yang saat ini menjadi bank data kendaraan bermotor.